Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan tentunya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai merenungkan kebenaran firman Tuhan yang singkat, kiranya apa yang saya sampaikan boleh jadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh kembali ada dalam siraman rohani pada saat ini. Tuhan tolong hamba yang menyampaikan yang jauh daripada sempurna, tapi kiranya Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat satu ayat di dalam Galatia 1 ayat 3. Dikatakan di sana, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang harusnya tetap menjadi bagian kita setiap waktu, sebab di tengah dunia yang kita hidupi hari ini Bapak Ibu, kita setiap hari dari bangun tidur sampai kembali kita istirahat malam, kita itu berhadapan dengan banyak informasi, bukan? Entah yang kita baca, entah yang kita dengar, dan yang mungkin kita lihat begitu ya. Apalagi di zaman media sosial terbuka dengan sangat lebar, sangat membuka kemungkinan kita itu mengetahui segala sesuatu dari berbagai sisi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tidak jarang bukan, kita sepakat bahwa setiap berita yang kita dengar, kita lihat, atau kita baca, itu tidak semuanya pada ujungnya bisa membuat kita jadi happy begitu ya. Kadang-kadang ketika kita membaca, awalnya kita happy, awalnya kita tidak kenapa-napa, tapi karena kita membaca tulisan itu, kita mendengar berita itu, kita melihat tayangan itu, kita jadi terpengaruh gitu ya. Pikiran ini tiba-tiba menjadi kemasukan begitu ya, menurut saya. Dengan hal-hal itu tiba-tiba kita menjadi terkontaminasi dengan segala sesuatunya itu. Di tengah banyak kabar yang tidak baik yang kadang bisa menghampiri Bapak Ibu Saudara dan saya, Bapak Ibu, kita ini nggak bisa kalau tidak menyaringnya dengan baik, dan kemudian yang menjadi landasan hidup kita di tengah kabar yang tidak baik, di tengah berita yang mungkin bisa menyeret kita untuk tidak bisa bersyukur, bahagia, menjadi tidak happy, kemudian kita menjadi galau, kita menjadi sedih, kita menjadi ke bawah situasi. Mari kita landaskan hidup kita makanya setiap hari dengan firman. Maka firman Tuhan gak salah, kasih karunia yang menyertai kita, dan damai sejahtera itu cuma datangnya dari Allah, kata firman Tuhan. Gak bisa dari tempat yang lain. Tempat lain mungkin bisa mendatangkan bahagia itu sejenak, kebahagiaannya sifatnya temporary, hanya sesaat. Setelah itu kita bisa jadi galau lagi, kita bisa kebawa emosi lagi, kita bisa ini dan itu. Tapi kalau kasih karunia yang menyertai kita yang dari Tuhan, dan juga damai sejahteranya, itu sifatnya selamanya. Itu akan membuat kita itu seperti tidak kehilangan sukacita. Selalu ada sesuatu yang meluap dari dasar hati, yang kita tahu bahwa itu datangnya bukan dari karena situasi yang ada di sekitar kita atau berita-berita yang kita lihat dan kita dengar atau kita baca, tapi itu datangnya daripada kebenaran firman Tuhan yang setiap hari mewarnai hidup saya dan mewarnai hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menulis surat dan memulainya dengan salam pembuka tadi. Kata-katanya memiliki makna rohani yang dalam. Rasul Paulus diutus untuk memulai pekerjaan dalam pelayanannya. Dia juga menyampaikan kabar di tengah banyak hal yang mungkin Paulus juga tahu realita pelayanan dia juga tidak mudah. Dia bertemu dengan banyak berita-berita yang tidak menyenangkan juga. Tapi dia tahu bahwa di tengah situasi tidak menyenangkan, di tengah kabar yang berseliweran begitu ya, Rasul Paulus tetap punya tugas untuk menyampaikan kabar baik begitu, karena kabar baik yang disampaikan itulah yang akan menyeimbangkan begitu ya, bahkan yang bisa menolong setiap orang untuk menemui hal yang baik di tengah hal yang buruk yang bisa dia dengar, dia baca, dan dia lihat begitu. Nah hari ini Bapak Ibu, di dalam dunia yang kita hidupi hari ini, yang semakin tidak mudah juga, dan juga tentunya semakin banyak yang informasi yang bisa berseliweran setiap waktu memenuhi hidup kita. Kita diajak untuk tetap percaya bahwa di tengah hal-hal yang tidak baik, berita-berita yang mungkin bisa membuat kita takut dan lain sebagainya, kita tahu kita masih punya Tuhan yang daripadanya damai sejahtera itu Dia berikan. Kuncinya memang hati kita dan pikiran kita dan melibatkan Tuhan terus begitu loh. Artinya kita tidak terpengaruh oleh berita-berita yang mungkin bisa membuat kita jadi tambah khawatir, tambah takut, tambah kehilangan
kehilangan sukacita begitu. Tapi mari hari ini kita belajar untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan kita adalah ketika sukacita kita, damai sejahtera itu Tuhan turunkan. Ketika kita tetap ada di tengah situasi kabar tidak baik, tapi ada kabar baik yang tetap menjadi pegangan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan, yang akan membuat kita tetap antusias, sekalipun ada banyak hal yang bisa membuat kita ragu dan takut, tapi kebenaran itu akan membuat kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Kiranya kebenaran ini menolong kita pagi hari ini, saat ini, jam ini, sore, malam, di mana Bapak Ibu sedang mendengarkan kebenaran firman ini. Mari kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan itu boleh memenuhi hati dan pikiran kita. Dan damai sejahtera itu cuma datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami bersyukur untuk kebenaran yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan Engkau akan memeteraikan kebenaran ini lebih lanjut. Dan mari kiranya Engkau terus menuntun langkah kami, supaya dalam langkah yang kami hidupi, kasih karunia dan damai sejahtera itu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.